Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan nama diri saya. Nama saya Wahyu Rustiansah. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi array statis untuk kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan struktur data yang diampu oleh dosen Bu Novia Ratnasari, MPT. Saya dari Universitas Islam Raden Rahmat dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 24572011002. Tanpa memakan lebih banyak waktu, izinkan saya untuk menjelaskan materi array statis ini. Baik, untuk pertama-tama saya akan memberikan roadmap dari penjelasan saya kali ini, di mana kita akan pertama untuk memahami konsep array statis, lalu dilanjutkan dengan definisi array, lalu kelebihan array statis, kekurangan array statis, dan implementasinya secara sederhana dalam coding Python. Ke slide selanjutnya. Nah, kita akan memahami dulu konsep array statis. Pernah nggak teman-teman dan pemirsa mungkin pergi ke bioskop? Nah, kalau teman-teman tahu atau mungkin ngerasa nyaman ya di bioskop, itu ternyata secara nggak langsung kita sudah merasakan penggunaan langsung, bagaimana implementasi langsung di dunia nyata, bagaimana array statis bekerja. Nah, ini bisa dijelaskan kalau dalam bioskop mungkin ya kita dapat merasa nyaman karena lighting yang tepat, terus penempatan layar bioskop yang tepat, dan kursi penonton yang tepat juga. Nah, kira-kira pemirsa dapat gak menebak dari ketiga elemen ini mana yang sudah diimplementasikan array statis dalam kehidupan nyata? Jawabannya adalah kursi penonton. Nah, kenapa kursi penonton? Kalau pemirsa atau teman-teman sadar, kursi penonton itu pasti ini ya ditempatkan secara berurutan dengan tempat yang sama. Itu pasti sekali ditaruh di situ, untuk tempatkan di situ ya, dijejarkan di situ, pasti tempatnya di situ saja. Kenapa begitu? Karena ini sudah didata, sudah dianalisis demikian rupa bagaimana agar penonton dapat melihat ke layar secara nyaman tanpa diganggu oleh lighting di belakang dan hal-hal lainnya. Nah, ini salah satu contoh implementasi langsung dari array statis. Kalau pemirsa atau teman-teman masih bingung, izinkan saya memberikan analogi lain, yakni kalau teman-teman tahu buku absen. Nah, buku absen misalnya kita ambil dari SD nih ya. Waktu SD kita lihat buku absen itu kan datanya selalu sama ya, dari absen 1 sampai mungkin absen 30. Data nama-nama anak-anaknya mungkin selalu sama, kecuali kalau ada anak yang keluar dari sekolah, pasti datanya baru berbeda. Nah, ini sama loh seperti konsep dari array statis, di mana array statis merupakan struktur data yang memiliki ukuran tetap dan tidak dapat diubah setelah dibuat. Nah, hal ini membuat ukuran dan tipe datanya ditentukan saat kompilasi atau waktu pembuatan programnya. Nah, kalau kita sambungkan lagi dengan analogi tadi, kita hubungkan lagi nih ya. Kalau kita dalam membuat absen, itu guru pasti mendata dulu kan muridnya waktu daftar itu berapa. Nah, ada 30 murid nih. Ternyata ada di kelas 4 nih ada satu murid yang pindah. Nah, mau nggak mau gurunya harus membuat ulang tuh absennya. Dalam analogi konsep array statis, ini bisa kita samakan dengan membuat ulang programnya. Nah, datanya selalu tetap, di mana siswa SD-nya selalu 30, kecuali ada yang keluar, baru pembuatan program ulang. Nah, kira-kira sampai sini mungkin teman-teman ada yang paham enggak? Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Lanjut ke definisi. Mungkin teman-teman bisa mengetahui ya dari konsep array statis tadi, kira-kira definisi array statis seperti apa. Secara sederhana nih teman-teman, array statis itu merupakan array yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika datanya sudah jelas, ya kita tinggal membuat array statis, dan itu tidak akan dapat diubah setelah kita sudah menyelesaikan pemrograman array statisnya teman-teman. Nah, array statis sendiri memiliki 3 karakteristik yang akan saya jelaskan secara sederhana dalam slide ini. Yang pertama adalah ukuran tetap. Nah, karena datanya selalu sama, sehingga ukuran array statis ini selalu sama juga. Jadi anggap saja 30 data anak tadi ukurannya 1 MB. Nah,
sampai selamanya pun, kecuali datanya diubah ya teman-teman, atau ada murid baru yang dimasukkan ke data baru tuh datanya ukurannya berubah. Tapi selama muridnya tetap sama sampai kelas 6, maka ukuran datanya akan selalu sama teman-teman, dan itu tidak akan berubah. Berbeda dengan array dinamis, di mana kita dapat terus menambahkan data baru sehingga ukurannya akan mengikuti seberapa banyak data yang dimasukkan teman-teman. Lanjut ke akses cepat. Nah, karena array statis ini elemen-elemennya tetap ya, sehingga ini langsung disimpan bersebelahan di memori. Nah, yang membuat akses terhadap elemen-elemen array statis ini sangat cepat. Jadi ketika kita mencari data, misal angka 10 nih ya, angka absen ke 10 itu waktunya cuman 0,3 detik. Nah, ketika kita mencari data untuk absen ke 16 itu sama, waktunya akan tetap sama 0,3 detik. Kenapa begitu? Karena ukurannya sudah tetap, kompilasinya sudah jadi, dan itu bersebelahan dengan memori, sehingga semua datanya dicari itu akan tetap sama waktu aksesnya. Berbeda nih dengan array dinamis, dimana karena datanya selalu berubah sehingga sistem harus terus beradaptasi lah bahasanya untuk mencari data-data terbaru mungkin ya, karena ada data tambahan baru nih, jadi sistem harus mencari dulu, diulang dari awal, dari atas sampai ke bawah, sehingga di array dinamis juga gak disimpan langsung bersebelahan dengan memori, yang membuat waktu aksesnya dari misalnya cari absen 6 dengan absen 101 itu pasti beda waktunya teman-teman. Seperti itulah sederhananya. Lanjut ke fleksibilitas yang terbatas, karena array statis ini dibuat dengan tetap dan tidak dapat diubah setelah kompilasi atau pembuatan program, sehingga fleksibilitas yang dapat digunakan dalam array statis ini juga terbatas teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau membuat pemrograman dari stok barang Alfamart, nah ini nggak mungkin kita menggunakan array statis, karena setiap minggunya atau bahkan setiap harinya pasti ada stok baru teman-teman. Jadi datanya pasti harus diperbarui, sementara array statis tidak menyediakan fitur itu, kecuali kalau teman-teman mau membuat absen nih. Kalau absen atau nilai rapor lah, nilai rapor itu kan masih seperti itu terus kan datanya. Mungkin bisa diubah sih kalau nilai rapor, absen saja lah, absen itu pasti nggak berubah kan. Nah itu bisa menggunakan array statis untuk mempermudah jenengan. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Saya sekarang akan menjelaskan kelebihan array statis. Mungkin dari karakteristik tadi teman-teman sudah bisa sedikit menebak nih, kelebihan dari array statis itu apa sih. Nah ini salah satunya adalah akses cepat tadi yang sudah saya jelaskan. Lanjut ke efisiensi memori. Nah, karena ukurannya tetap, datanya tetap, dan nggak akan diubah setelah pembuatan, maka ukurannya pasti segitu-segitu saja teman-teman. Kalau 1 MB ya 1 MB terus, kecuali kita membuat kompilasi program baru di mana datanya lebih dari ukuran data sebelumnya. Nah, itu pasti berubah ukurannya teman-teman, sehingga ini mengefisiensi memori kita dalam menggunakannya. Lanjut ke kemudahan implementasi. Nah, ini akan saya jelaskan nanti di implementasi codingnya teman-teman, karena array statis ini sangat sederhana kalau dibuat dalam pemrograman. Oke, kita akan lanjut ke kekurangan array statis. Nah, dari karakteristik dan kelebihan, mungkin teman-teman juga sudah bisa menebak nih, apa sih kekurangan array statis. Yang salah satunya adalah karena ukuran yang tetap ini membuatnya tidak fleksibel. Jadi nggak bisa untuk pembuatan stok Indomaret, mungkin itu nggak bisa teman-teman. Pasti mungkin yang datanya tetap ya, seperti tadi absen teman-teman. Nah ini membuat array statis itu nggak fleksibel sama sekali. Jadi cuma di beberapa kasus saja kita dapat menggunakan array statis secara bahasanya maksimal lah teman-teman. Lanjut ke pemborosan memori. Tentu saja ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah ketika misalnya nih, saya akan memberi contoh sederhana saja. Ketika kita mendapat data ini berjumlah 30 siswa, kita sudah membuat datanya nih, dan datanya sudah jadi, array statisnya sudah jadi teman-teman. Nah ternyata keesokannya guru yang kemarin memberi kita data itu memberi data baru, dimana ternyata salah input nih, datanya nggak valid yang kemarin Pak. Data terbaru ternyata ada 56 siswa yang daftar. Nah ini otomatis kan kita secara nggak langsung harus membuat array statis baru. Nah ini sama saja dengan pemborosan memori dan juga pemborosan waktu teman-teman. Jadi kalau kita nggak menghapus
array statis sebelumnya, ya itu kan sama saja memorinya menumpuk. Tapi kalau dihapus ya, ini poin ini kurang valid teman-teman, tapi masih bisa dipertimbangkan. Daripada efisien pemborosan memori, ini juga termasuk pemborosan waktu teman-teman. Lanjut ke fungsionalitas yang terbatas. Nah ini dari karakteristik tadi ya, karena fitur yang disediakan oleh array statis ya itu saja, cuman mendata dan mencari data, maka ya bisa dibilang ini fungsinya terbatas teman-teman. Berbeda dengan array dinamis dan linked list. Seperti itu teman-teman. Oke, kita sekarang akan lanjut ke implementasi sederhana bagaimana sih coding dalam array statis ini. Nah, saya akan menggunakan bahasa Python yang bisa teman-teman coba juga nih di compiler di Google. Oke, saya akan sedikit menjelaskan dahulu bagaimana cara coding ini bekerja teman-teman. Pertama, kita akan mendeklarasikan data yang akan kita masukkan dulu. Di sini saya akan menggunakan angka, di mana angkanya adalah 10, 20, dan 30. Kita tulis langsung nih, angka sama dengan 10, 20, 30 teman-teman. Lanjut ke menampilkan isi list, yakni print isi array. Ini bisa teman-teman hapus ya, karena print isi array ini hanya akan memunculkan tulisan isi array nanti dalam outputnya. Bisa teman-teman lihat itu di kanan. Kenapa begitu? Karena saya ingin rapi saja teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau ya silahkan, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Lanjut ke print angka ke 0. Nah, bagaimana cara mengurutkan data dalam array statis itu sebenarnya menggunakan ini teman-teman, bilangan bulat. Jadi urutan pertama itu 0, urutan kedua 1, dan urutan ketiga 2, dan seterusnya teman-teman. Nah di sini kita print angka ke 0 sama dengan angka 0, print angka 1 sama dengan angka 1, dan print angka 2 sama dengan angka kedua. Nah nanti outputnya kan dapat lihat teman-teman, lihat ini di slide bagian kanan ini ada isi array titik 2, angka ke 0 sama dengan 10, angka ke 1 sama dengan 20, dan angka ke 2 sama dengan 30. Nah seperti itu teman-teman. Saya akan langsung jelaskan ini ya di compilernya. Nah ini tadi kan datanya sudah jelas ya. Kalau teman-teman cari itu yang saya jelaskan tadi itu 10, 20, dan 30. Nah, teman-teman masih bisa menambahkan data baru lagi. Di sini saya mencoba untuk menambahkan data angka 40 teman-teman. Nah, ini tinggal kita tulis lagi sampingnya 30 tadi, koma 40. Lalu kita copy paste baris ke-8 dari coding ini. Kita paste langsung di baris ke-9 dan ubah dari yang tadinya ini angka 2 jadi angka ketiga sesuai urutan dari angka di atas ya teman-teman, jika menggunakan bilangan bulat. Sama dengan angka ketiga. Nah, jika kita running codingnya, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Hasilnya isi array titik 2, angka 0 adalah 10, dan seterusnya teman-teman. Secara sederhana ini adalah salah satu coding untuk membuat array statis teman-teman. Nah, hanya itu saja mungkin penjelasan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada materi atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan nih, silahkan lemparkan pertanyaan teman-teman ke kolom komentar. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe pada channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu, saya izin pamit.